Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Irfan Yustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya untuk metode penelitian yang bertujuh nilai kekuatan struktur hook pada dice menggunakan software SolidWorks 2017. Berkembangnya teknologi dalam manufaktur, khususnya di bidang otomotif, telah membuat seorang engineer berpikir membuat alat yang efisien dan dapat berfungsi dengan baik. Hal ini dapat memberikan hal yang baik terhadap perkembangan industri manufaktur, khususnya di bidang tooling dice. Simulasi hasil perhitungan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari hook tersebut terhadap beban dan sangat berguna khususnya para perancang dice untuk mengetahui kekuatan hook tersebut dalam mengangkat dice. Jika nilai kekuatan hook tersebut tidak sesuai yang ditentukan dari kapasitas material tersebut, maka hook akan patah serta dice akan terjatuh ke bawah ke batu yang tidak kuat menahan beban dari dice tersebut. Hal inilah yang membuat saya sedikit untuk melakukan simulasi agar dapat mencegah hal-hal terjadinya dalam kecelakaan kerja. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian, mulai dari kehambatnya produksi dan susahnya mencari nilai akurasi kembali dari panel tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini menentukan kekuatan hook yang akan digunakan, mengetahui nilai kritis dari hook yang digunakan akibat beban pengangkatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proses stamping. Proses stamping adalah proses yang kompleks di mana terdapat beberapa proses forming, blank, piercing, punching, dan bending. Seluruh proses tersebut didasari oleh kemampuan produsen untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dengan biaya produksi dan rendah. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang penjelasan dice. Dice merupakan proses stamping di mana sebagai alat presisi yang membentuk atau memotong material menjadi sebuah produk dengan gaya pada proses yang direncanakan. Dari berbagai variasi proses pada dice, jumlah operasi pada station dice, maka dice dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan dari prosesnya, dice dibagi sebagai berikut. Ada proses blank, bending, drawing, dan yang lain. Berdasarkan jumlah operasinya, dice dibedakan menjadi single operation dan multi operation. Berdasarkan jumlah station, pada dice single station dan progressive dice. Apa itu single operation dice? Single operation dice didesain untuk melakukan satu proses dalam satu kali stroke, sedangkan multi operation dice kombinasi dari beberapa proses untuk melakukan proses draw atau proses lainnya yang dilakukan pada satu kali stroke. Berdasarkan jumlah station, dice dibagi menjadi single station dan progressive dice. Di sini saya akan meneliti kekuatan hook dari material S25C. Penelitian yang saya lakukan menggunakan media software SolidWorks atau Siemens NX. Sampel hook yang saya gunakan memiliki bentuk yang ditujukan pada gambar berikut. Di sini di mana D dari nilai angka ini area kritis dari titik beban dan sebagai tempat di mana tali pengangkat ditaruh pada saat proses pengangkatan. Untuk D2-nya, untuk area ini, itu adalah area penahan dari beban yang ditanam ke dalam casting. Dice yang saya gunakan untuk menguji kekuatan hook adalah dice tipe tandem, proses piercing dengan bobot 1,6 ton atau 1.600 kg. Parameternya di sini itu sebagai berikut.
Parameternya ada yang saya gunakan adalah diameter 32, di mana D1 nya itu diameternya 70, dan nilai Newton per pitches-nya itu kilogram force-nya 13.140, dan untuk tonnya itu sekitar 1.340 kg atau 1,3 ton. Pada tabel tersebut diketahui diameter hook diameter 32 memiliki kekuatan pengangkatan 1.340 kg untuk per 1 pitches, sedangkan pada dash memiliki hook 8 pitches yang dibagi menjadi 4 posisi, di mana lower memiliki hook 4 pitches dan upper memiliki 4 pitches. Untuk posisi hook ditunjukkan pada gambar berikut. Ini posisi hook yang saya warnai kuning. Warna kuning merupakan komponen hook, di mana hook lower memiliki beban kerja yang lebih berat daripada hook upper. Karena hook lower harus dapat menahan beban dari dash lower dan upper, beban dari lower adalah 880 kg dan upper 720 kg. Jika kita gabungkan, maka hook lower harus dapat menahan beban 1600 kg. Dari nilai kekuatan hook yang digunakan, diameter 32 adalah 1340 kg per 1 pitches. Ini posisi hooknya untuk tampilan tampak atas. Untuk hook lower memiliki 4 posisi. Jika kita kalikan dari setiap nilai kekuatan hook, maka akan memiliki nilai kekuatan 5.360 kg atau 5,3 ton. Bobot dari dash tersebut adalah 1.600 kg atau 1,6 ton. Penggunaan untuk hook 32 cukup aman. Material hook yang saya gunakan menggunakan material S25C IC 1020 dengan nilai properti sebagai berikut. Dengan hasil simulasi pertama, untuk simulasi pertama saya menggunakan nilai force tekanan sesuai standar yang ditentukan dari Misumi dengan nilai beban maksimal 13.140 Newton atau 1.340 kN. Coba kada ke atasin lagi, nggak apa-apa. Untuk hasil simulasi tersebut sangat tidak dianjurkan karena material sudah melebihi batas yield strength 3.516. Dari hasil simulasi berada di titik 8.200, maka material hook akan patah dan sangat tidak safety. Ini hasil simulasinya. Dan ini hasil faktor of safety. Dan di sini saya tampilkan juga untuk hasil displacementnya. Dan ini nilai dari regangan. Pengujian simulasi kedua menggunakan parameter sesuai berat atau bobot dash dari tersebut. Berat dash 1.600 kg, di mana hook akan dibagi menjadi 4 titik. Dengan hasil pembagian nilai berat dari 1.600 dibagi 4, maka didapatkan hasil 400 kg dan didapatkan hasil simulasi sebagai berikut. Untuk pengujian simulasi kedua didapatkan nilai stres material dengan maksimal 2,447 dan yield strength-nya 3,51, maka pengujian kedua sangat aman. Ini nilai faktor of safety dan ini nilai dari displacement dan ini nilai dari displacement. Di sini dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan dalam melakukan perancangan dash pengujian dalam suatu material sangat perlu dilakukan agar sesuai dengan target yang diharapkan. Tujuannya: 1. Tidak ada cost lebih akibat over atau berlebihan dalam menggunakan material. Yang kedua, dapat mengetahui nilai dari standar kekuatan
dan tepat sesuai dengan kegunaan serta fungsinya. Yang ketiga, menyesuaikan dari dimensi komponen agar sesuai dengan fungsinya. Jika komponen dimensi semakin besar, maka biaya pembuatannya akan bertambah. Kita dapat mengetahui aman atau tidaknya material yang digunakan dalam penggunaan komponen tersebut. Sekian penjelasan materi untuk penilaian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.